Misalnya di tahun 2026 ini kita harus mempersiapkan diri kita secara mental maupun fisik, bahwa di sini juga akan ada beberapa kejadian yang nantinya akan berdampak kepada kesehatan kita, terutama nanti akan adanya serangan-serangan virus lain yang akan disebarkan dari bangsa asing, dan tujuannya adalah untuk melemahkan negara-negara lain untuk menjajah negara tersebut. Maka kita juga saya merasakan akan adanya juga makhluk-makhluk lain juga yang akan muncul, namun mungkin kemunculannya beliau adalah akan menjadi sebagian dari pertanda akhir zaman. Nah, gunung yang akan bererupsi ya, ini akan terjadi ya sampai dengan akhir tahun ini, dan akan tepatnya ini akan jatuh di tahun 2026. Akan 3 yang akan berlangsung kurang lebih ya 5 tahun ke depan ya. Dan juga akan melihat di sini fenomena lainnya adalah kita sedang akan adanya megatrust yang saya yakini ini akan terjadi. Meteor yang jatuh di wilayah Cirebon hari ini, Minggu 5 Oktober 2025 akhirnya diketahui. Peneliti astronomi Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin mengungkapkan meteor tersebut berukuran cukup besar dan jatuh di Laut Jawa, dan Cirebon. Saat dihubungi radar Cirebon.com, Thomas Jamaluddin mengungkapkan analisa terkait dengan dentuman hingga laporan meteor jatuh di Cirebon. Saya menyimpulkan itu adalah meteor cukup besar yang melintas memasuki wilayah Kuningan dan Kabupaten Cirebon dari arah ini menanyakan soal jatuhnya meteor di Cirebon. Apa maksudnya dan tujuannya? Ada dari segi spiritual nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Jatuhnya ya hari ini kita melihat berita ada kejadian aneh, fenomena alam yang aneh tadi malam ya, bertepatan ada 2 wilayah yang terkena ataupun melihat ada fenomena meteor jatuh, yaitu di wilayah Larangan Brebes dan juga di wilayah Cirebon. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas sebelum kejadian ini terjadi juga sesuatu hal yang menurut saya di luar nalar dan logika saya ketika saya melakukan suatu kegiatan pekerjaan dengan alas ini menjelang maghrib. Saya itu mengalami suatu, bukan gangguan ya, tapi semacam ada energi yang menyentuh dan menabrak ya kepada diri saya, dan sempat saya itu merasakan energi tersebut dan juga masuk ke dalam tubuh saya, dan energi itu luar biasa sangat dingin, dinginnya itu ibarat sedingin salju ya. Dan Allah bisawab juga saya juga tidak paham, tapi saya akan tayangkan videonya ketika bagaimana energi itu berusaha masuk dan juga menjelaskan maksud dan kedatangannya bangsa ini, yang saya rasa bangsa ini adalah bukan bangsa seperti biasanya yang pernah saya temui, tapi bangsa ini adalah dari bangsa Lemurian ya. Dan saya juga tidak tahu beliau ini sejenis bangsa apa, tapi yang saya tahu bahwasanya dan saya rasakan energinya adalah bangsa ini memiliki ciri yang berbeda dari bangsa lainnya, yaitu memiliki kuping yang panjang ya, tajam dan panjang ya, bentuknya seperti segitiga, dan juga dia tidak memiliki ini garis bibir ya, jadi ini rata, kemudian matanya bulat, dan juga yang datang kepada saya adalah seorang wanita cantik, dan dia membawa bola es salju dan diiringi dengan pasukan lainnya. Dan saya yakini karena dia bermahkota, dia ini adalah seorang ratu ya dari bangsa Lemurian, dan juga beliau menyebutkan bahwa dia adalah ibu terpilih ya
dan juga aku tidak mengerti dan tidak tahu apa maksud tujuan datangnya beliau ini dalam diri saya. Tapi saya melihat ada suatu gambaran di mana gambaran itu adalah ketika beliau membawa sebuah bola salju ini beserta pasukannya, dan juga saya merasakan aura dalam rumah saya pada malam hari itu sangat dingin seperti salju ya. Kemudian yang saya tahu waktu itu dia menitipkan suatu energi ke saya, energi dingin ya, yang masuk ke dalam tubuh saya, dan itu saya rasakan ada sesuatu hal ya dalam diri saya, kegelisahan, dan juga aku melihat di sini ada semacam cahaya yang sangat dingin, putih dan juga warna putih kebiru-biruan terbuka di langit ya, di langit atmosfer langit ya, dan aku juga nggak mengerti. Kemudian dia hanya memperkenalkan diri dan dia sempat berbicara bahwasanya beliau singgah ke tempat saya dan untuk aku bilang untuk menitipkan sesuatu yang saya juga nggak ngerti itu apa, tapi yang jelas semalaman beliau dan juga pasukannya berhenti di rumah saya. Baru setelah kejadian itu saya tidak bisa tidur, bahkan di sepertiga malam saya bermuncup kepada Allah dan ditunjukkan sesuatu hal yang luar biasa. Saya melihat alam semesta ini terbuka, ada suatu gerbang dimensi lain yang terbuka, dan ini juga terlihat di sini. Aku pernah beberapa bulan yang lalu di suatu podcast mengamalkan akan ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang akan terjadi di Indonesia. Ini berkaitan dengan akhir tahun ini dan juga berkaitan dengan apa saja yang akan terjadi di tahun 2026. Dan kalau saya lihat bukan hanya bangsa Lemurian yang datang, ada dari berbagai macam bangsa-bangsa lain juga yang berkunjung pada malam hari itu sampai dengan pagi harinya, yang membuat saya resah. Ada bangsa-bangsa lain yang saya lihat itu datangnya adalah dari beberapa lapisan bumi ya. Jadi kalau saya lihat dari proses perjalanan beliau menunjukkan sesuatu hal, bola dingin ini adalah bahwasanya lapisan bumi berada di atas, tapi di bawah lapisan bumi ini ada makhluk-makhluk lain juga yang menghuni, dan saya yakini itu juga ada dalam Al-Quran ya. Dan kemudian dari semenjak itu sampai dengan hari ini tadi malam tepatnya, berarti jedanya setelah 1 hari kemarin saya kedatangan bangsa ini, tadi malam saya melihat ada beberapa fenomena alam, dan Allahualam bisawab saya juga tidak paham karena saya tinggal di daerah Losari, perbatasan antara wilayah Jawa Tengah, Brebes, dan juga wilayah Cirebon. Dan yang saya herankan adalah bola api yang berbentuk, saya yakin itu adalah meteorit, itu jatuh di wilayah hutan larangan Brebes dan juga jatuh berada di wilayah kawasan Cirebon, di mana wilayah tersebut adalah termasuk adalah wilayah di mana saya tinggal, karena saya tinggal di antara tengah-tengah ya, di antara tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara Brebes dan Cirebon. Allahualam bisawab apa yang saya rasakan ini mungkin bagi orang mungkin akan merasakan bahwa ini adalah hanyalah halusinasi saya, tapi insya Allah apapun yang saya sekarang rasakan, ini adalah fakta dan kenyataan yang memang ini terjadi kepada diri saya. Dan saya juga sempat bertanya kepada salah satu orang yang saya anggap menjadi guru spiritual saya, maksud keluarga saya juga, tentang fenomena ini. Dan jawaban mereka adalah Allahualam bisawab, saya juga percaya dan tidak percaya bahwasanya akan ada sesuatu hal kejadian yang nantinya juga di sini akan ada perang ya, akan ada perang secara spiritual energi ya, energi yang memang datangnya berasal dari bukan dari bumi tapi dari energi makhluk-makhluk bumi yang lainnya yang berpenghuni. Seperti saya bilang tadi bahwa bumi ada di atas ya, ini akan ada perang antara makhluk-makhluk yang berada di kerak bumi, dan ini yang akan menandakan bahwa akan ada kejadian yang luar biasa di tahun 2026 hingga 10 tahun ke depan. Dan ini tentang kelangsungan dunia ya, bukan hanya Indonesia, tapi ini adalah kepada dunia. Akan ada beberapa perubahan dan fenomena alam, dan tentunya
beberapa tahun yang akan datang kita akan juga saya merasakan akan adanya juga makhluk-makhluk lain juga yang akan muncul, namun mungkin kemunculannya beliau adalah akan menjadi sebagian dari pertanda akhir zaman. Nah, hati-hati di sini bahwasanya nanti saya melihat di sini akan ada mungkin dari bangsa-bangsa lain yang akan terjadi secara spirit atau secara energi, dan makhluk-makhluk ini juga akan menempatin wadah bagi orang-orang yang memiliki energi yang memang sudah murni atau energi dari manusia itu sendiri yang sudah memiliki atau selesai dengan karma-karma dia, yang memang saya yakini di sini adalah energi orang-orang yang berkaitan dengan pejuang-pejuang pada masa-masa zaman-zaman kerajaan sebelumnya. Dari adanya bumi diciptakan sampai dengan bumi ini akan terjadi punah, dan Allah bisa juga ini terkait dengan apa yang vision saya lihat, bahwasanya di tahun 2026 ini kita harus mempersiapkan diri kita secara mental maupun fisik, bahwa di sini juga akan ada beberapa kejadian yang nantinya akan berdampak kepada kesehatan kita, terutama nanti akan adanya serangan-serangan virus lain yang akan disebarkan dari bangsa asing, dan tujuannya adalah untuk melemahkan negara-negara lain untuk menjajah negara tersebut. Maka kita juga harus hati-hati dan lebih waspada lagi bahwa akan ada terjadi penjajahan, karena dilihat dari fenomena yang saya lihat dari datangnya bangsa-bangsa asing yang masuk ke dalam energi saya dan menyampaikan beberapa pesan, dan juga adanya meteorit yang memang jatuh pada tadi malam ya tepatnya, dan ini juga saya melihat itu adalah suatu pertanda. Bahkan saya melihat di sini setelah kejadian ini ada beberapa gunung berapi yang akan erupsi. Saya lihat di sini akan ada 9 gunung yang akan bererupsi ya. Ini akan terjadi ya sampai dengan akhir tahun ini, dan akan tepatnya ini akan jatuh di tahun 2026. Akan ada gunung yang akan erupsi dan meletus dalam waktu yang bersamaan. Maka dengan waktu yang bersamaan ini juga akan ada beberapa fenomena piramid yang akan muncul, yang akan menandakan bahwa itu kita harus bersiap, kita akan kedatangan bangsa asing, dan mungkin kita akan lebih sering melihat ada beberapa fenomena yang akan muncul dari keberadaan bangsa asing tersebut, yang saya yakini adalah bukan sejenis dari bangsa manusia, tapi bangsa-bangsa lain yang berada di bawah lapisan kerak bumi. Dan juga saya melihat adanya fenomena yang berada di Gunung Merapi, ada 2 buah cahaya yang menampakkan dirinya ini semacam seperti apa ya, sayap terbang ya, dan ini juga akan terus berlangsung dalam masa tahun 2026. Dan setelah kejadian ini nanti aku melihat akan ada berbagai macam energi yang akan membentuk suatu piramid besar. Ini adalah pertanda akan adanya masuk energi lain yang menandakan akan adanya persiapan perang dunia ketiga yang akan berlangsung kurang lebih ya 5 tahun ke depan ya. Dan juga akan melihat di sini fenomena lainnya adalah kita sedang akan adanya megatrust yang saya yakin ini akan terjadi. Megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust setelah sudah diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo, dan Megatrust mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa Megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain 2 Megatrust setelah sudah dan mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik Megatrust lain, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawa Pagai, Enggano, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Utara Sulawesi, Subduksi Lempeng Laut Filipina. Waktunya dan
juga kapan itu akan datang, Allahu a'lam bishawab. Yang akan ditandai nanti akan ada tanda yang akan datang di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan tentunya ini juga akan ada datang fenomena juga di sini awan ya, awan gelap, kemudian angin kencang, serta ditandai dengan adanya gelombang tinggi. Ini akan terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Artinya kebudayaan tinggi adalah memang ini terkait dengan peradaban-peradaban tinggi sebelumnya yang terjadi di Indonesia. Bahwasanya saya meyakini Indonesia dulunya adalah satu kesatuan dengan bangsa-bangsa lainnya, dan kita terpisah hanya karena adanya beberapa macam kejadian-kejadian alam seperti adanya gempa bumi, kemudian datangnya banjir yang melanda sehingga negara kita ini bumi ini terpecah-pecah menjadi terpisah satu sama lain. Dan saya meyakini di sini nanti dari 9 peradaban ini yang akan muncul, ini ada kaitannya dengan peradaban yang terkait dengan adanya peradaban pada zaman kenabian dan juga pada zaman peradaban kuno lainnya. Dan ini menjadi suatu bukti bahwasanya sebenarnya bumi dan kita ini semuanya satu ya, satu gen, tapi memang di sini hanya karena kita memiliki perbedaan dari bahasa itu karena zaman dahulu adanya berbagai macam bencana alam yang memang terjadi sehingga kita terpisah satu sama lain, dan karena jarak yang jauh dan juga sistem ataupun cuaca dan juga kultur yang berbeda sehingga kita juga di sini menjadikan kita ini memiliki bahasa dan budaya yang berbeda. Dan aku meyakini di tahun 2026 ini juga akan banyak fenomena-fenomena alam lainnya yang terkait dengan adanya bencana-bencana lain yang mungkin akan jauh di luar nalar dan logika kita. Saya bukan siapa-siapa, saya juga bukan Tuhan, saya bukan Nabi, saya hanya manusia biasa, dan saya hanya menyampaikan pesan semesta alam yang memang Allah a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu kenapa harus saya yang menjadi yang selalu melihat fenomena-fenomena alam yang terjadi. Saya juga merasa terganggu dengan datangnya vision yang saya lihat ini, dan saya juga merasa tersiksa bukan karena saya ingin pansos, mohon maaf, di luar jangkauan saya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan apa yang saya lihat dan hanya akan memberikan pesan kepada semuanya untuk kita bersiap-siap dan untuk kita memperkuat lagi keimanan kita, ibadah kita, agar kita ini ya siap dengan kondisi situasi apapun itu nanti. Karena dengan datangnya nanti munculnya tanda-tanda 9 tanda tadi, akan ada fitnah dajjal yang sangat keji, dan di sini kita akan dihadapkan pada keyakinan kita dan juga keraguan kita akan keimanan kita. Hati-hati, ini adalah suatu pertanda yang luar biasa dan pertanda baik dan buruknya Allah a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui itu semua. Saya hanya sekedar menyampaikan bahwasanya kita sedang diambang dan menuju persiapan akhir.